Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya di sini Ahmad Riko Maulana. Di video kali ini kita akan mereview 5 video dari teman-teman untuk memenuhi tugas UAS Ekonomi Makro Islam. Yang pertama, di sini kita akan mereview dari Saudara Fathor, yaitu tugas dan wewenang OJK. Yang kedua, Nur Azizah, peran dan fungsi Bank Sentral. Yang ketiga, Eka Puspitasari, konsep dasar ekonomi Islam. Yang keempat, Yulia Rizka, ekonomi tertutup. Dan yang terakhir, Indana Zulfa, ekonomi terbuka. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya berikut kali ini. Ya, baik, yang pertama di sini kita akan mereview video dari Fathur Rahim, yaitu tentang tugas dan wewenang OJK. OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara integrasi. Asas-asas otoritas jasa keuangan ada 7, yaitu asas independensi, kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas. Tugas-tugas OJK ada 3, yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan pasar modal, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Yang terakhir itu wewenang OJK. Ada 10, yaitu menetapkan peraturan undang-undang di industri jasa keuangan, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan industri jasa keuangan, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK, mengatur tentang cara penetapan statuter di jasa keuangan. Baik, yang kedua di sini kita akan mereview video dari Saudari Nur Azizah, yaitu tentang peran dan fungsi Bank Sentral. Pengertian Bank Sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Tujuan Bank Sentral yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Tugas Bank Sentral dalam pemerintah yaitu penyediaan kredit terhadap pemerintah, mengatur kas pemerintah, membantu tugas lelang dan menjual surat utang negara, melakukan peredaran uang, mempunyai hak penuh terhadap pencetakan uang, dan mempunyai hak tunggal terhadap pencetakan uang. Yang ketiga, di sini kita akan mereview video dari Saudari Eka Puspitasari, yaitu tentang konsep dasar ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai falah sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan ijma'. Ilmu ekonomi merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan cara memuaskannya. Sumber ekonomi Islam itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', dan yang terakhir qiyas. Dasar-dasar ekonomi Islam ada 6, yaitu tauhid, syirik, mengaku hak milik individu dan hak milik umum, al-adalah, at-ta'awun, dan yang terakhir at-tawasun. Dan ekonomi Islam ini harus terhindar dari 3 perkara. Yang pertama yaitu maisir, yang kedua goror, dan yang terakhir yaitu riba. Selanjutnya yang keempat kita akan mereview video dari Saudari Yulia Rizka, yaitu tentang ekonomi tertutup. Ekonomi tertutup atau dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Ekonomi dua sektor ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat
kegiatan ekonomi suatu negara. Aliran pendapatan ekonomi dua sektor ini ada 4, yaitu yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam industri keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh industri keuangan. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita akan mereview video dari saudari Indra Zulfa, yaitu tentang ekonomi terbuka. Ekonomi terbuka adalah perekonomian suatu negara yang mana terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Semua negara banyak yang menganut ekonomi terbuka 4 sektor ini, yang mana itu terjadi ekspor dan impor. Jika dilihat dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti adalah pasar keempat. Pasar keempat ini jika ditinjau merupakan pasar luar negeri. Aliran pendapatan ekonomi terbuka yaitu penggunaan faktor-faktor produksi oleh perusahaan sehingga terjadi aliran pendapatan pada sektor rumah tangga berupa upah, gaji, dan sewa. Kemudian perusahaan membayar pajak pada pemerintah dan selanjutnya rumah tangga membayar pajak pada pemerintah. Jadi perusahaan dan sektor rumah tangga ini membayar pajak kepada pemerintah, kemudian sektor rumah tangga akan melakukan konsumsi barang yang diproduksi perusahaan. Baik, mungkin hanya sampai di sini video pada kali ini. Di sini saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.